Hotel pilihan kita kali ini tuh berlokasi di area yang sejuk dan juga punya fasilitas yang pas banget untuk momen liburan keluarga atau untuk sekedar staycation juga sudah oke banget. Maka untuk review selengkapnya hotel ini setelah video openingnya dulu aja ya. Masih edisi review di area puncak nih. Tapi untuk hotel yang akan kita kunjungi kali ini tuh berlokasi di puncak daerah Cianjurnya ya. Karena nanti setelah melewati puncak pas, kita akan melewati gerbang masuk ke Kabupaten Cianjur ini. Dari sini kita terus aja menyusuri jalan menurun sampai ke dalam area Cipanas puncak ini. Dan setelah melewati kawasan Istana Presiden di Cipanas, di sebelah kanan jalan bagian depan kita sudah bisa lihat ya bangunan hotelnya. Dan inilah Palace Hotel Cipanas namanya. Kita bisa mulai langsung aja ya memasuki gerbang hotelnya ini untuk parkirin dulu kendaraan kita. Beres parkirin kendaraan dan dapetin kartu parkirnya yang jangan sampai hilang, kita bisa mulai jalan aja nih ke dalam bangunan hotelnya ini. Di bagian depan ini kita akan menemukan meja concierge alias peramu tamu hotelnya. Tapi untuk proses check-in-nya tuh bukan di meja depan ini ya. Kita bertanya sama staf peramu tamu hotelnya ini aja tentang lokasi untuk proses check-in-nya. Dan setelah diinformasikan arah untuk menuju ke front office hotelnya ini, kita tuh tinggal jalan aja ya untuk sampai ke bagian lobby hotelnya. Nah, di kiri depan sana itulah pintu masuk ke area ruangan resepsionis hotelnya. Di ruangannya ini tuh tersedia banyak jajaran sofa-sofa ya. Jadi pastinya kita bisa tetap nyaman nih jika harus menunggu dalam proses check-in-nya. Adapun untuk ketentuan check-in di hotelnya ini tuh ada deposit Rp100.000 yang akan dikembalikan saat nanti kita check out. Tapi jika tidak ada uang cash, maka bisa juga deposit dengan menitipkan kartu tanda pengenal kita di resepsionis hotelnya ini. Setelah beres proses check-in-nya, kita akan langsung dibantu diantarkan oleh staf hotelnya ini hingga sampai ke lokasi kamar pesanan kita. Dan kita di kamar 1122, kita langsung cek aja isi kamarnya. Jadi tadi itu dianterin ya. Kita naik satu lantai aja, naik liftnya juga tanpa pakai akses card, jadi akses card langsung naik aja. Ini tadi kunci kamarnya karena kita dianterin, jadi tadi dipegang sama bagian pengantarnya. Di sebelah sini begitu masuk, kita dapetin sebuah ini nih, sebuah lemari. Kita cek aja dulu isi lemarinya. Lemarinya gede. Ini di sini buat hanger ya. Di atas ini kosong ya. Oh, di atas ini ada, kan kita tutup nih. Lalu di sebelah sini ada safety box ya. Ada safety box. Ada di sini ada laundry ya, tapi nggak ada di sini. Kita tutup lagi aja dulu. Di sebelah sini, nah ini tadi nih safety box. Ini laci lagi bisa dibuka kan. Ah, ini ada nih. Jadi dapat ini laundry. Tas laundry dari plastik. Aduh, kekerasan. Sorry. Berisik ya. Nah, jadi ini begitu masuk udah dapetin sebuah lorong. Ini kita simpan dulu aja. Ini buat nyimpen barang, udah kita pakai nih buat nyimpen barang bawaan kita. Nah, di sini dapetin juga sepasang sendal hotel. Nah, hotelnya kayak gini. Sesuai nama hotelnya. Dan inilah kamarnya nih. Dapetin sebuah kasur, satu kasur besar, ukurannya king size sih sepertinya ya. Di sini dapetin sebuah meja samping. Ada teleponnya. Nah, ini ada informasinya. Nomor-nomor yang bisa dihubungi. Reception tuh dia nomor 1 ya. Bisa langsung telepon aja. Ada sebuah ini lampu samping, lampu tidurnya. Wih, kasurnya luas. Di bagian seberangnya ini sebuah meja memanjang. Di sini kita dapetin pemanas air, teko pemanas air. Setelah itu juga dapetin ini amenities-nya. Amenities-nya lengkap ya. Dapetin kopi, creamer, ini teh ya. Dan gula-gulaan, sepasang air minum kemasan. Ini dapetin ini juga cangkir dan buat seduh-seduhnya ya. Jadi lengkap amenities minumannya. TV-nya 32 inch. Ini ada laci-laci lagi, kita cek aja lacinya kosong ya. Jadi bisa kita pakai aja. Apakah ini isinya kulkas? Kita cek aja. Dan benar ya, ada mini kulkas di sini. Nanti kita cek apakah berfungsi. Tapi dingin sih. Jadi mini kulkasnya berfungsi ya, begitu dibuka udah dingin. Tutup lagi aja. Dan di sana sebuah meja memanjang nih, tempat duduknya enak, tempat duduknya nyaman banget kayaknya. Ah, di sini ada ini restorannya, room service-nya. Lumayan banyak nih.
ada harga-harganya juga ya. Jadi bisa buat dipesan langsung diantar ke kamar. Sebuah cermin di sini. Ini apa lagi tuh? Oh, itu laundry ya. Jadi ini ada layanan laundry juga. Ini AC-nya di sini. Dan ini cermin di sini kayaknya ini sebuah jendela gede banget. By the way, di sana juga ada cermin. Jadi cerminnya di kamar ada 2. Kasurnya dan ini nih sebuah jendela besar. Ini tuh balkon ya. Kita langsung cek aja bagian luarnya. View dari sini, dari kamar kita ini. Dan view-nya langsung ke bagian kolam renangnya nih. Wih. Ini view dari kamar kita. Ini lobbynya. Bukan ini lobby sih, tapi tempat resepsionisnya berbeda dengan lobbynya. Ini view dari kamar kitanya. Wih. Jadi kita jalan-jalan muterin lagi ya. Ada apa aja di lobbynya. Karena tadi kita cuma sekilas. Kita begitu datang tuh langsung ke ini resepsionisnya. Jadi ini kamarnya oke banget, cozy dan ini sih modern-modern gitu. Sekarang kita cek aja kamar mandinya nih. Seperti biasa kamar mandinya itu di sini, deket ke pintu keluarnya. Kita langsung cek aja isi kamar mandinya. Begitu dibuka di sebelah sini kita dapetin ini handuk-handuknya buat nyimpan handuk. Kamar mandinya dapetin shower room. Shower roomnya di sini. Kepala showernya di atas sana. Dan ini bagian wastafelnya. Wastafelnya luas banget, jadi bisa simpen alat mandi di sini banyak banget. Cerminnya juga gede banget, tapi di sini nggak disediakan hair dryer ya. Untuk amenities alat mandinya ini, oh ini sebelah sini alat tadi. Kita dapetin ini apa? Sampo dan conditioner. Ini sanitary bag, shower cap, lalu sabun. Ini sabun ini ya, sabun batang. Sepasang sikat gigi dan odol. Di sini untuk bagian toiletnya, toilet duduk pastinya tanpa bidet ya, ada jet shower aja. Ini mungkin bisa request ya kalau bisa perlu apa namanya hair dryernya. Seperti itu untuk kamar mandinya. Dan tadi kita ngeliat sabun, ini ngeliat sabun cair, mungkin sabunnya di sini. Kita cek apakah ada ini. Oh iya, sabunnya ada jendelanya, ada cerminnya. Kita cek apakah ada sabunnya. Ada ya. Jadi keluar. Jadi kamar mandi hotelnya seperti ini. Kamar mandi kamar yang kita enakin ini termasuk luas, jadi nggak sempit ya kamar mandinya. Nah, by the way ini kita datangnya tuh sore banget. Sekarang tuh jam 4 nih. Jadi kita lama di jalan untuk sampai sininya. Lumayan jauh juga sih ya. Nah ini kan udah sore sebenarnya, harusnya kita langsung jalan-jalan, tapi kita rehat dulu deh, ntar jam 5-an mungkin ya kita mau muter-muterin ke bagian lobby hotelnya. Dan juga tadi tuh di sini dapetin ini nih, dapetin apa tadi namanya? Voucher untuk welcome drink bisa diambil di restorannya katanya. Jadi nanti kita jam 5-an mau sekalian jalan ke restorannya aja. Dan sekarang kita mau rehat dulu aja nih di sore hari ini. Jadi kita datangnya sore banget, jam 4 kurang. Tadi untungnya check-in-nya termasuk cakep lagi. Untungnya check-in-nya termasuk cepet ya. Nanti kita update lagi, dia agak-agak sejam ke depan, kita mau rehat dulu aja nih. Dan sekarang udah jam setengah 5 nih, jam 5 kurang malah ya, 16.49. Kita udah beres istirahatnya, dan sebelum kita ninggalin kamarnya ini, buat lihat-lihat sisi lain hotel ini, kita mau bahas beberapa hal dulu. Pertama-tama untuk TV. TV-nya ini bukan smart TV ya, jadi ini TV-nya TV digital aja. Tapi bagusnya di sini tuh kita dapetin ini nih, panduan channelnya. Channelnya ada sampai 49 channel. Ada channel TV lokal dan juga channel luar negerinya. Jadi walaupun bukan smart TV, termasuk bisa diandelinnya TV-nya ya. Selain itu, selanjutnya juga untuk WiFi. Kecepatan WiFi di sini tuh kayak gini. Jadi WiFi-nya oke, bisa diandelin juga untuk dipakai internet selama menginap di sini. Kamarnya juga cozy ya, pencahayaannya. Sekarang tuh sore hari udah lumayan gelap. Untuk kamar mandinya juga, di kamar mandinya udah shower. Showernya juga berfungsi dengan baik, air hangatnya. Walaupun emang cukup butuh waktu ya, sekitar 5 menitan dinyalain terus baru keluar air hangatnya. Dan sekarang ini kita mau jalan-jalan nih. Oh ya, kita juga kan mau nukerin ini voucher apa nih, welcome drink ke bagian restorannya. Katanya restorannya itu di lantai 2. Jadi wah, kita mulai jalan-jalan aja nih.
Dan sore ini kita sudah sampai nih di lantai lobby hotelnya lagi. Sebenarnya bisa pakai lift sih, tapi karena kita tuh dapetin kamar di lantai 1, makanya kita pilih untuk menggunakan tangga aja. Dan di lantai inilah berlokasinya beragam fasilitas yang ada di hotel ini. Seperti fasilitas kolam renang hotelnya ini, tapi sayangnya lagi hujan ya di sore hari ini tuh. Jadi kita belum bisa main ke bagian kolam renangnya. Dan di hotel ini juga tersedia arena bermain anak-anaknya. Jadi hotelnya ini tuh family friendly ya. Dan sambil kita jalan-jalan santai di sore hari ini, sekalian aja ya, kita akan bahas harga menginap di Palace Hotel Cipanas yang berlokasi di Puncak Cianjur ini. Dengan mulai dari 400 ribuan aja, ternyata kita tuh sudah bisa nih liburan di Hotel Puncak Cipanas ini. Tapi tentunya tentang harga itu tetap aja ya bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Nah, adapun untuk harga 400 ribuan itu adalah jika menginapnya di jenis kamar Superior Twin yang room only alias tanpa sarapan ya. Dan untuk jenis Superior Twin ini tuh dapetin view-nya ke bagian jalan raya. Selanjutnya di harga 500 ribuan ada jenis Superior Double yang plus sarapan pagi. Jadi sebenarnya dengan nambah sedikit aja kita rekomendasiin sih pesen jenis Superior Double yang plus sarapan ini aja. Dan di 600 ribuan ada jenis Deluxe Double yang juga mendapatkan sarapan pagi nih. Nah, untuk varian Deluxe ini tuh dapetin view-nya ke arah bagian dalam hotelnya. Jadi kalau pesan jenis Deluxe kita bisa request ya untuk view ke bagian kolam renangnya. Dan jenis ini juga lah yang kita pesan dan kita inepin dan sudah kita room tour dengan detail sebelumnya. Selanjutnya di harga 1,5 jutaan ada jenis kamar suite-nya. Jenis ini tuh pastinya kamarnya lebih luas ya, dengan dilengkapi ruang makan dan juga ruang TV di dalam kamarnya. Dan di bagian kamar mandinya untuk jenis ini tuh kita dapetin bathtub juga. Jadi kalau ingin staycation-nya tuh yang benar-benar maksimal sih kita rekomendasiin untuk pesan jenis kamar suite-nya ini aja. Nah, jadi seperti itu ya tentang informasi harga dan juga jenis-jenis kamar yang ada di Palace Hotel Cipanas ini. Dan by the way ini kita tuh sedang dalam perjalanan aja nih untuk menuju ke lokasi cafe hotelnya untuk tukerin voucher welcome drinknya. Dan lokasi cafe hotelnya ini tuh ada satu lantai di atas lobby hotelnya. Jadi untuk welcome drinknya tuh kita bisa milih ya. Dan sore ini sih kita pilihnya tuh adalah kopi hitam dan juga minuman seger dengan es ini. Selain bisa duduk-duduk santai, kita juga bisa pesan makan dan minum ya di cafe hotelnya ini. Tapi selain itu juga tersedia tuh beberapa meja biliar di dalam kawasan cafe hotelnya ini. Dan tadi tuh kita sudah dari bagian restonya ya. Cuman emang sayangnya ini lagi hujan nih. Ini tuh udah lumayan kecil sih waktu tadi kita muter-muterin tuh udah gede banget. Sekarang udah lumayan kecil. Kita tadi sudah di bagian restorannya, kafenya gitu, lobby lounge-nya buat dapetin welcome drink. Enak juga buat duduk-duduk di sana. Jadi ini nih sekarang udah sore banget. Ini tuh udah jam 5:30, cuman memang masih lumayan agak terang walaupun hujan di sini. Jadi nanti kita tinggal ini sih, tinggal lihat suasana malam harinya. Sama nanti paling besok pagi kita sarapan sama suasana malam hari di kamarnya juga seperti apa nanti kita cek juga. Jadi kayak gitu aja, berhubung kita ini istirahat tadi cuma sebentar, kita mau lanjutin istirahat dulu aja ya di kamar hotelnya yang nyaman ini. Dan sekarang sudah malam harinya, itu jam 7 malam. Ini suasana kamarnya saat malam hari ya, pencahayaannya kamarnya oke sih seperti ini. Oh ya, ini juga kita baru ngeh kalau ini tuh di sini ada saklar. Jadi saklar ini tuh untuk lampu luar ya. Jadi tadi tuh gelap. Kita kira bakal nyala sendiri lampu luar bagian balkonnya itu, tapi harus dipijit dulu saklar itu, baru deh nyala. Kita lihat aja ya view dari bagian balkonnya. Nah ini nih lampunya, bukan lampu yang nyala otomatis kalau gelap, jadi harus dinyalain sama tamu. Dan ini nih view kolam renangnya, pencahayaannya. Sayangnya ini lagi hujan terus ya, jadi mungkin karena hujan juga jadi lampunya dimatiin. Dan ini kebetulan weekday, jadi lagi low season. Suasana saat malam hari seperti ini. Ini lobbynya. Dingin banget. Ini juga akhirnya AC-nya kita jadiin angin aja nih, nggak pakai AC yang dingin. Jadi seperti itu suasana kamarnya saat malam harinya di sini. Cozy sih ya, nyaman banget juga dan juga yang pasti adem nih. Oh ya, kita juga ini di sini kan sebenarnya ada ini ya, ada bisa pesan room service untuk dianterin makanan langsung di sini. Tapi kalau misalnya mau pesan makanan dari luar bisa dan boleh-boleh aja ya. Dan ini kan kebetulan lokasinya tuh ada di kota ya.
Maksudnya bukan di kota sih, di Cipanasnya itu banyak pilihan makanan-makanan gitu. Jadi kalau misalnya pesan delivery juga bisa. Ini kita pesan dari luar, dan tadi itu waktu begitu sudah sampai, disimpan di bagian concierge-nya. Nanti mereka akan nelpon kita, dan mereka juga bisa antar ke sini sih. Jadi bisa dianterin langsung ke kamar kita. Walaupun beli makanan dari luar juga tetap didapat layanan yang oke banget ya. Jadi kayak gitu aja. Kita sekarang mau makan malam dulu aja nih. Dan setelah hujan terus seharian, akhirnya di malam harinya ini kita bisa mampir nih ke bagian kolam renang hotelnya. Tapi karena udaranya dingin, jadi untuk berenang malam hari sih nggak kita rekomendasikan ya. Dan sekarang ini sudah pagi harinya, ini suasana kamarnya dengan cahaya pagi hari dari sini. Ini tadi kita sudah bikin ini ya, bikin kopi pakai teko pemanasnya, jadi teko pemanasnya berfungsi dengan baik. Sekarang kita lihat aja ya, view kamar kita ke arah kolam renangnya. Nah, kayaknya kalau sekarang kita udah bisa pakai buat berenang nih tempatnya nih, mungkin agak siangan ya. Ya kita main-main air juga. Terus nanti juga kita paling jam 8-an mau sarapan paginya di tempat yang kemarin. Cuman naik satu lantai lagi. Jam 8-an aja kayaknya. Sekarang tuh baru jam 7 kurang. Suasana pagi harinya nyaman. Ini juga AC-nya kita matiin karena udara pagi harinya juga sedingin AC ya. Pagi-pagi di sini seger banget. Jadi kita update lagi. Sekarang kita mau ngopi dulu aja nih. Dan di jam 8 pagi ini kita tuh mau sarapan pagi nih. Nah, dari cafe hotelnya yang kita datengin kemarin itu, kita tinggal naik satu lantai aja lewat jalan ini aja untuk menuju ke bagian lokasi sarapan hotelnya. Nantinya akan ada staff hotel ya yang verifikasi dulu kita dari kamar hotel nomor berapa, dan setelah itu sih kita bisa langsung mulai sarapan pagi aja. Dan ternyata walaupun ini kita tuh menginapnya weekday, untuk sistem sarapan pagi di hotelnya ini tuh tetap buffet breakfast dong, alias sarapan sistem prasmanan. Lalu untuk pilihan menu sarapan paginya juga termasuk beragam nih. Di sebelah kiri ini ada X-Station untuk request menu olahan telur seperti omelet dan sejenisnya. Lalu ada pilihan beberapa jenis minuman dingin rasa buah-buahan juga. Dan di meja sebelah sini kita akan menemukan pilihan beragam kue, snack, roti, dan juga makanan ringan dan makanan penutup lainnya. Untuk menu makanan utamanya itu adalah masakan Nusantara ya, dengan pilihan nasi goreng atau nasi putih, dan juga olahan ayam, sayur-sayuran, dan juga olahan ikan. Pastinya ada pilihan sereal dan susu, lalu salad bar, buah-buahan potong, dan sebelumnya juga ada pilihan bubur ayam dan soto ayam. Jadi secara keseluruhan sih untuk pilihan menu sarapan pagi di tempat ini tuh cukup beragam dan bervariasi ya. Makanya dari kita sih rekomendasiin banget nih untuk pesan jenis kamarnya tuh yang include sarapan aja. Jangan yang room only ya, karena sarapan di hotelnya ini tuh termasuk worth it. Dan sekarang ini kita sudah selesai nih ya menikmati momen sarapan pagi di restoran hotelnya ini. Dan sambil kita jalan meninggalkan areal restorannya ini, sekian aja nih kita akan bahas lebih detail aja tentang kelebihan dan kekurangan yang kita rasakan saat menginap di Palace Hotel Cipanas ini. Untuk kelebihan pertama dari tempat ini tuh adalah harganya ya. Dengan mulai dari 400 ribuan aja, kita tuh sudah bisa staycation di hotel ini. Walaupun kalau saran dari kita sih pesan jenis kamarnya tuh yang mendapatkan sarapan pagi aja ya, jangan yang room only. Karena pilihan menu sarapan pagi di hotel ini tuh termasuk lengkap dan bervariasi. Kelebihan kedua dari hotelnya ini tuh adalah lokasi hotelnya ini yang termasuk strategis. Pertama, karena hotelnya ini tuh berada di pinggir jalan raya utama di kawasan Cipanas ini, jadinya mudah tuh untuk ditemukan. Dan kedua, karena lokasinya ini berada di area kota, jadinya saat menginap di sini kita masih bisa nih dengan mudah menemukan pilihan makanan yang bisa di-delivery ke hotelnya ini. Kelebihan selanjutnya juga adalah tentang fasilitas umum di hotelnya ini yang termasuk lengkap nih. Dari mulai fasilitas kolam renang anak dan juga dewasa, lalu ada cafe dan restoran hotelnya, ada juga area bermain anak, dan di bagian depan hotelnya ini juga ada toko souvenir dan makanan ringan. Lalu ada juga fasilitas gym hotelnya. Jadi untuk fasilitas umum yang disediakan di hotelnya ini tuh udah termasuk lengkap banget nih untuk bisa kita nikmati saat liburan di sini. Nah, tadi itu kita sudah bahas kelebihan-kelebihan yang kita rasakan soal hotel ini. Lalu ada kekurangannya nggak nih? Sebenarnya ada, tapi kalau menurut kita sih untuk kekurangan yang ada
ada di hotel ini tuh nggak bakalan terlalu mengganggu banget. Satu-satunya kekurangan yang bisa kita rasakan di hotel ini tuh adalah ternyata untuk menggunakan fasilitas gym hotelnya ini tuh agak ribet nih. Jadi sebelumnya kita tuh sempat muter-muterin hotelnya ini secara otodidak untuk cari lokasi gym hotelnya, tapi nggak bisa menemukannya dong. Sampai akhirnya semalam itu waktu kita diantarkan makanan ke kamar, kita nanya sama staf hotelnya yang mengantarkan makanan kita tentang di mana lokasi gym hotelnya. Nah ternyata untuk lokasi gym hotelnya ini tuh berada terpisah dengan gedung hotel utamanya. Jadi kalau mau ke lokasi gymnya, kita tuh bisa menggunakan fasilitas free shuttle car di bagian depan area lobi hotelnya ini yang akan membawa kita ke lokasi di mana gym hotelnya berada. Jadi memang disediakan sih layanan free shuttle ya untuk antarkan kita ke lokasi gym hotelnya. Tapi menurut kita sih hal ini tuh jadi terlalu nambah step yang harus dilakukan kalau kita mau menggunakan fasilitas gymnya. Sampai akhirnya kita sendiri milih untuk nggak mampir aja ke area gym hotelnya ini. Fasilitas hotelnya tuh memang lengkap, tapi untuk menggunakan fasilitas gymnya ini kita harus meninggalkan area gedung utama hotelnya. Tapi apakah ini tuh mengganggu banget? Jujur aja enggak sih. Jadi sebenarnya kita tuh masih bisa banget nih menikmati momen liburan dengan nyaman-nyaman aja di hotelnya ini. Nah jadi seperti itu ya review lengkap kita soal Palace Hotel Cipanas yang berlokasi di Puncak Cianjur ini. Secara keseluruhan untuk hotelnya ini tuh termasuk recommended banget nih untuk dipilih jadi lokasi menginap dan staycation saat liburan di Puncak Cianjur. Dan setelah kita jabarkan kelebihan dan kekurangannya ini, kita akan sudahi dulu aja ya video review kita kali ini. Dan sampai ketemu lagi aja di video jalan-jalan dan juga review hotel, villa ataupun apartemen dari Let's Go Project.